adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik, kita masih beribadah dari rumah. Karena itu kakak mau ingatin supaya adik-adik tetap rajin pakai masker kalau lagi keluar rumah. Terus rajin cuci tangan pakai sabun, jauhi kerumunan. Yang paling penting juga adik-adik semua harus tetap rajin mengerjakan PR-PR dari sekolah. Setuju adik-adik? Setuju! Adik-adik, kami semua mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin pintar, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah Yesus dihina. Kami undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, mau bersuka cita. Lagu kita adalah Hari Ini Harinya Tuhan. Musik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Adik-adik, semua boleh duduk kembali karena kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Hari ini kami memuji Engkau ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu di dalam hidup kami. Hari ini kami bersuka cita karena kami boleh melakukan ibadah kami, meski kami harus beribadah dari rumah. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di rumah kami, terlebih di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang masih mau memuji Tuhan? Saya! Karena itu semua adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi. Lagu kita adalah Kasih. Musik. Boleh duduk kembali karena kita mau mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini dari titah keempat. Kita sama-sama mengucapkan adik-adik. 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari.
Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau bernyanyi Kasih Yesus Dalamku. Musik. Tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Semua adik-adik boleh lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Maret dari Roma 3 ayat 24. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi Tanganku Namet-met, tapi kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Musik. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, siapa yang sudah nggak sabar dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Saya! Itu kita
kita mau bernyanyi. Lagu kita adalah Yesus Sayang Padaku. Musik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 27 ayat 27 sampai ayat 31. Kita membaca bersama-sama. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubahnya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Inang Pendeta mau bertanya kepada adik-adik yang baik, adik-adik yang ganteng dan cantik. Siapa di antara adik-adik yang pernah mengolok-olokkan atau menghina temannya, memukul temannya, meludahi temannya, mengganggu temannya, atau membuling temannya? Dan mengapa teman-teman itu kita cemooh atau kita hina? Coba adik-adik diingat. Adik-adik yang terkasih, tema minggu kita hari ini adalah tentang Yesus dihina. Mengapa Yesus dihina atau dicemooh? Adik-adik, apakah ada yang tahu? Para serdadu dan seluruh pasukan tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Yesus dituduh bersalah. Yesus dituduh menghujat Allah. Yesus dianggap hanya mengaku sebagai Mesias. Mereka tidak tahu, padahal Yesus adalah benar Mesias. Yesus adalah anak Allah. Dan Yesus tidak bersalah sama sekali. Yesus harus menerima perlakuan, penghinaan, diolok-olok, dan dicemooh. Para prajurit mempermainkan Yesus. Seolah-olah mereka membuat itu seperti panggung hiburan. Yesus diejek sebagai seorang raja,
kepadanya diberikan jubah cemoohan, sebatang tongkat bulu diberikan ke tangannya. Mereka memberikan mahkota duri. Mereka menikmati permainan yang mengolok-olokkan Yesus. Dan mereka berlutut di depannya dan menyebut, "Hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul dan meludahi Yesus. Dan setelah mereka puas menghina Yesus, Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Adik-adik, mereka tidak tahu bahwa mereka berhadapan dengan Raja alam semesta. Itu perbuatan yang sangat kejam. Adik-adik, Enang Pendeta juga mau bertanya kepada adik-adik, apakah itu perbuatan baik atau tidak? Benar, itu perbuatan yang tidak baik. Tidak boleh dilakukan. Menghina, mengolok-olokkan teman, atau membuling sesama kita. Karena kita semua adalah ciptaan Allah. Jika adik-adik pernah menghina temannya, atau memukul teman, atau mengolok-olokkan teman, jangan diulang dan jangan dilakukan lagi. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, mengapa Yesus harus menerima semua itu? Dan mengapa Yesus tidak melakukan perlawanan? Jika perlakuan seperti itu diberlakukan kepada kita, kita pasti mengajukan gugatan atau membuat perlawanan atas tindakan yang menyakiti kita. Kenyataannya, Yesus tidak membalas. Yesus diam membisu. Bukan karena Yesus tidak berdaya, tetapi Yesus menerima semua itu untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan adik-adik, untuk menyelamatkan papa, mama, untuk menyelamatkan kita semua orang-orang yang berdosa. Untuk menyelamatkan dunia ini, Yesus memberi dirinya dihina, dicaci, diludahi, dicemooh untuk suatu tujuan, yaitu menyelamatkan manusia berdosa. Adik-adik, bukan berarti Yesus tidak bisa melakukan perlawanan. Tetapi dari tindakan, dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, kita dan semua orang percaya dan adik-adik juga memperoleh tugas. Apa tugas kita adik-adik? Pertama, kita harus berubah. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dosa-dosa kita telah diampuni. Untuk itu, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan menghina teman, jangan menghina saudara atau sesama kita. Dan yang kedua, kalau kita menerima ocehan atau hinaan, atau kita diolok-olok oleh orang lain, ingat, datang kepada Tuhan Yesus. Yesus menjadi teladan atau contoh bagi kita. Yesus menanggung semua cemoohan manusia. Kita juga pasti dimampukan oleh Tuhan untuk menanggung cemoohan dan penderitaan di dunia ini dengan tetap percaya kepada Yesus adalah anak Allah. Dan yang ketiga, kita harus bersyukur, bersorak-sorai, bersukacita, berpalmarum,
memuji memuliakan Tuhan Yesus yang adalah anak Allah, yang rela memberikan dirinya menebus dosa kita. Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kita, Juru Selamat dunia. Dalam situasi sekarang, situasi pandemi, kita harus percaya Yesus Juru Selamat kita, membebaskan kita dari segala penyakit. Tetap semangat adik-adik, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah memberikan firman-Mu untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kami, untuk menjadi pegangan kehidupan anak-anak sekolah minggu, bahwa Engkau adalah Yesus anak Allah, Yesus yang adalah Mesias, Juru Selamat manusia, Juru Selamat anak-anak sekolah minggu. Engkau memampukan kami untuk melewati berbagai pergumulan penderitaan di dunia ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang menolong, memampukan kami karena Engkau menopang, menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah dengan firman-Mu kami juga bersorak-sorai, bersukacita, bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Engkau Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa di surga. Segala doa-doa permohonan kami serahkan kepadamu. Engkaulah yang menolong anak-anak untuk tetap mereka dimampukan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tetap belajar dari rumah, tetap beribadah dari rumah, dan menjauhi kerumunan. Biarlah mereka senantiasa sungguh-sungguh melakukan aktivitasnya dengan baik. Demikian juga mereka dapat bertumbuh, bermain juga, walaupun hanya di lingkungan rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, mampukan para orang tua untuk senantiasa membimbing anak-anak mereka takut akan Engkau dan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar firman Tuhan. Kakak ingatin firman Tuhan untuk selalu dilakukan. Sekarang kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Lagu kita adalah Jangan Lelah. Musik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik boleh lihat aktivitas setelah ibadah ini selesai. Kami semua mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya disuruh selalu aku marah-marah dan saya selalu iseng kepada adikku sampai adikku nangis. Saya meminta maaf sama orang tua dan adikku dan tidak mengulangi lagi. Terima kasih. Saya mengakui kesalahan saya. Kemarin saya melawan orang tua dan suka marah-marah sama Dede. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu datang. Bohong itu datang. Bohong itu datang. Anak Tuhan tak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong.
itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. jadi anak Tuhan. Aku jadi senang jadi anak Tuhan. Aku jadi senang jadi anak Tuhan. Semuanya boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, itu dosa. Bohong, bohong, itu dosa. Bohong, bohong, itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Ya, aku senang. Jadi anak Tuhan. Aku apa? Senang. Jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang Anak Tuhan tak boleh. bohong. Bohong, bohong, itu dosa. Bohong, bohong, itu dosa. Bohong, bohong, itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang, senang jadi anak Tuhan. Aku senang, senang jadi anak Tuhan. Aku senang, senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong.
Petrus adalah murid Yesus. Sebelum menjadi murid Yesus, Petrus bekerja sebagai nelayan. Setelah menjadi murid Yesus, Petrus selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi dia telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Saat Yesus ditangkap, Petrus mengikuti dari belakang, dan ada seseorang yang mengatakan bahwa ia murid Yesus. Tetapi Petrus ketakutan dan tidak mengakuinya sebanyak 3 kali. Tapi seseorang bertanya, "Kau murid Yesus kan?" Karena takut, Petrus menjawab, "Tidak." Orang lain menanyakan hal yang sama. "Kalian keliru," jawab Petrus. "Aku bahkan tidak kenal Yesus." Dan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saat mendengar ayam berkokok, Petrus menangis sangat sedih karena mengingat perkataan Yesus. Saat itu Yesus ditangkap, dan ketika di jalan Yesus akan dibawa imam besar, Petrus mengikuti dari kejauhan. Lalu ada seorang perempuan melihat Petrus melihat peristiwa itu, dan perempuan itu berkata kepada Petrus, "Kamu kan murid Yesus. Saya selalu lihat kamu dengan Yesus." Lalu Petrus terkejut. "Hah?" Dia takut. Lalu dia berkata, "Bukan, kamu salah orang. Aku tidak kenal dia." Makanya dia tidak mengakui bahwa dia murid Tuhan Yesus. Sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus akan menyangkal Yesus selama 3 kali. Seperti yang dikatakan Yesus pada malam perjamuan tiba. Itulah kisah Petrus menyangkal Yesus. Terima kasih. Petrus yang semula berjanji setia sampai mati demi Yesus, ternyata gagal memenuhi janjinya itu. Belum 1 hari berlalu dari saat dia berjanji rela mati bagi Tuhan, ternyata dia telah menyangkal Tuhan. Petrus begitu takut karena keadaan yang terjadi. Sang Mesias yang diharap-harapkannya ternyata begitu lemah dan rapuh. Dia dengan mudah ditangkap tanpa perlawanan, tanpa bantuan apapun dari surga. Iman Petrus begitu tergoncang, tetapi dia ingin tahu apa yang terjadi pada Yesus. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Petrus merupakan salah satu dari murid Yesus. Sebelum menjadi murid Yesus, ia bekerja sebagai nelayan. Pada saat itu, Yesus telah ditangkap. Petrus mengikuti Yesus dari kejauhan. Seorang perempuan melihatnya dan berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Lalu seorang lain melihatnya dan berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus pun berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira 1 jam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini bersama-sama dengan dia,
sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Dulunya, Petrus adalah nelayan. Dia juga adalah murid Tuhan Yesus. Setiap Yesus mau pergi kemana saja, Petrus selalu ikut kepadanya. Kata Tuhan kepada Petrus, "Petrus, kau akan menyangkal aku 3 kali." Dan Petrus tidak mau mendengarkan apa kata-kata Tuhan. Lalu, sejam kemudian, ada orang yang bilang seperti ini,
Jadi AKBP Canggung, saya mau mengikuti Yesus selamanya. Ini kreativitas saya.